Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Salam perubahan, salam bahagia. Ya, Indonesia maju dengan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Indonesia ini akan semakin berkeadilan tentunya bersama Gus Muhaimin dan Anies Baswedan sebagai presidennya. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengaku heran dengan hasil survei yang menyebutkan bahwa elektabilitas Anies Baswedan dan Gus Muhaimin berada di urutan terakhir di antara paslon capres lainnya, selalu di akhir, selalu dibuncit ya. Makanya Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi ini mengaku terheran-heran, kaget gitu kan. Nah, di survei jelek semua, tapi di jalanan banyak masanya, kata beliau. Itu yang nggak jelas, yang benar, yang mana saya juga nggak tahu, kata Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Usai menghadiri acara diskusi yang digelar di Jakarta Selatan. Teman-teman semuanya, beliau Habib Abu Bakar Al-Habsyi juga mengatakan bahwa Anies Baswedan dan Gus Muhaimin merupakan bakal pasangan capres-cawapres yang paling siap. Meskipun awalnya dianggap sebelah mata oleh beberapa pihak ya. Seakan-akan paslon ini nggak akan masuk, kata beliau. Ternyata masuk gelombang pertama, daftar pertama gitu. Betapa siapnya kandidat capres yang kami usung, ujar Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Nah teman-teman, ini bukan kejutan lagi, tapi ini sudah menjadi rahasia umum dan kita semuanya sudah tahu. Dalam diskusi tersebut juga pendiri Indobarometer Muhammad Qodari mengatakan bahwa PKS merupakan tulang punggung kubu Anies dan Gus Muhaimin dalam mendulang suara. Semua kandidat kalau ada PKS pasti ramai katanya. Karena kenapa? Karena kemampuan mobilisasi dan militansi PKS yang sangat luar biasa, kata si Muhammad Qodari ya. Muhammad Qodari juga mengatakan itulah alasan mengapa masa Anies dan Gus Muhaimin tampak banyak sekali di lapangan ya, sesuai fakta dong, memang banyak gitu kan. Ya, meskipun hasil survei elektabilitas Anies Baswedan selalu ditempatkan dan ditampilkan paling rendah di antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Nah, sebelumnya salah satu lembaga survei indikator politik Indonesia juga melaporkan bahwa Anies Baswedan berada di urutan ketiga terkait elektabilitasnya bersama Muhaimin Iskandar di Jawa Timur dengan persentase 14,4%. Nah, elektabilitas Anies Baswedan ini teman-teman berada di bawah bakal calon Presiden Ganjar Pranowo ya dengan 43,9% dan Prabowo Subianto dengan 33,8%. Sedangkan sebanyak 8,0% menyatakan tidak memilih atau tidak menjawab. Adapun hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia LSI, DNIJA melaporkan bahwa elektabilitas calon Presiden Anies Baswedan ini mengalami penurunan setelah mendeklarasikan diri berpasangan dengan Gus Muhaimin Iskandar. Elektabilitas Anies pada Agustus tercatat sebesar 19,7%. Lalu turun sebesar 5,2% pada survei September, katanya begitu ya. Sehingga total keseluruhan menjadi 14,5%. Nah teman-teman semuanya, hal-hal seperti ini di Jawa Timur rasanya sangat kontras dengan jutaan massa yang mendukung Anies Baswedan. Ratusan ribu yang hadir setiap kali Anies Baswedan dan Gus Muhaimin hadir ke Jawa Timur. Ini bukti nyata bahwa hasil survei itu nggak selamanya harus kita benarkan gitu kan. Komisi Pemilihan Umum KPU telah menerima pendaftaran 3 bakal calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024. Ada capres kita ya, kesayangan kita Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Kemudian juga ada Ganjar Pranowo bareng Mahfud MD serta Prabowo Subianto bersama putranya Jokowi, Gibran Raka Buming Raka. Nah, pasangan Anies Muhaimin diusung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, kemudian juga Partai Umat. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud MD ini diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Selanjutnya ada Partai Persatuan Pembangunan P3, ada Partai Persatuan Indonesia Perindo, miliknya Haritano ya, yang kemarin ngasih iklan adzan tuh, Ganjarnya adzan, sholat, adzan segala macam. Dan Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura. Nah teman-teman, kita lihat di pasangan terakhir Prabowo Gibran diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, juga ada Partai Golongan Karya atau Golkar,
Ada Partai Amanat Nasional PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang ya PBB, ada juga Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, ada Partai Garda Republik Indonesia atau Garuda, ada juga Partai Solidaritas Indonesia PSI, serta Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima. Nah, ini partai yang paling gemuk adalah partai yang mengusung Prabowo Subianto bersama putra Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Nah teman-teman, meskipun komposisi pengusung, partai pengusung dari Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin ini bisa dibilang paling sedikit, tetapi sekali lagi kekuatan hakiki dari pertarungan Pilpres adalah kekuatan rakyat Indonesia. Partai hanya sebagai legal standing bagi pencapresan, meskipun juga memang partai yang memberikan pengorbanan yang sangat luar biasa. Tetapi sekali lagi bahwa suara murni, suara sah, kekuatan suara paling benar adalah kekuatan suara rakyat. Kekuatan rakyat yang kemudian hari ini menginginkan perubahan, ini akan terus menggiring Anies Baswedan hingga nanti dilantik di Istana Presiden setelah 14 Februari tahun 2024 yang akan datang. Nah teman-teman semuanya, mari kita lihat kenyataan bahwa ketika ada di Istana Negara gitu kan, ada proses salaman tuh antara Jokowi dengan Prabowo, ada juga proses salaman antara Jokowi dengan Ganjar, yang kemudian terakhir proses salaman antara Jokowi ya Presiden dengan Anies Rashid Baswedan. Ini hari ini sangat viral sekali teman-teman. Kenapa? Karena ketika Prabowo menjabat tangan Jokowi ketika nyampe di istana, dijamu kemarin ya, dijamu makan oleh Presiden. Ternyata Prabowo ini menundukkan kepala nih, menundukkan kepala. Kenapa? Ini kalau gestur tubuh ahli forensik, ahli membaca ilmu jiwa gitu kan. Ini keadaan tertekan. Jadi Prabowo tuh masih ada di bawah bayang-bayang Joko Widodo meskipun sudah daftar diri ke KPU gitu. Kenapa? Ya anaknya dong ada di sana gitu kan. Kemudian kita lihat Ganjar Pranowo juga demikian gitu. Ganjar Pranowo ini kelihatan banget gestur tubuhnya ketika salaman dengan Jokowi. Memang sih dua-duanya nih nggak bisa lepas dari bayang-bayang Jokowi, baik Ganjar maupun Prabowo Subianto. Sedangkan kalau kita lihat fakta yang sebenarnya, siapa calon yang paling pantas untuk memimpin bangsa Indonesia ke depan adalah saat Anies Baswedan berjabat tangan dengan Jokowi gitu kan. Ini kelihatan. Ya, dan ini sudah mulai viral di berbagai media sosial bahwa siapa yang kacung gitu, siapa yang benar-benar leader dan akan mampu membawa Indonesia menjadi lebih adil, lebih sejahtera, lebih makmur dan tentunya lebih maju ke depan. Ya Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, mari kita pastikan Pilpres 2024 berjalan dengan baik, benar, aman, damai, jujur dan adil ya. Tetapi juga mari kita pastikan Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar menang satu putaran di Pilpres 2024 tepat tanggal 14 Februari tahun 2024 yang akan datang. Nah teman-teman semuanya, terima kasih selalu bersama kami di Sewo TV. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini. Mari kita semangat mengawal visi dan misi perubahan untuk Indonesia yang jauh lebih baik, Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Thank you semuanya. Jangan lupa kasih masukan, komen, like, share dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.